Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 987-990. Mendengar hal itu, mereka langsung berteriak minta tolong lebih keras lagi. Menghadapi ketakutan akan kematian, mereka harus menundukkan kepala dan tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan dia melambaikan tangannya, singkirkan. Bersama dengan benda-benda di tanah, semuanya terselesaikan pada saat yang sama. Song Changyang, jika kamu tidak ingin mati, lakukanlah. Ya. Keringat dingin Song Changyang turun, dengan cepat kepalanya ditunjuk dengan nasi mematuk ayam seperti, syukurlah tidak membunuh Rahmat. Pada awalnya, dia mendengar menyihir Feng Liu dan siap menghadapi Jericho Lee. Dia sangat takut hingga jiwanya hampir keluar. Pada saat ini, dia hanya bahagia selama sisa hidupnya. Melihat mata Feng Liu dan istrinya, dia sangat membenci mereka. Kedua orang yang ceroboh ini bajingan yang mendorongnya ke dalam lubang api. Dia berpikir bahwa Feng Liu hanya memintanya datang ke perusahaan Furun untuk membersihkan seorang anak kecil. Dia tidak mengatakan apapun tentang dendamnya dengan perusahaan Rende. Jika dia tahu bahwa Feng Liu dan yang lainnya adalah akan berurusan dengan perusahaan Rende, dia tidak akan menyetujui permintaan Feng Liu. Berurusan dengan perusahaan Rende berarti memprovokasi Jericho Lee, tetapi tetap mencari kematian. Ini sudah berakhir. Feng Liu dan Rui Kang menjadi pucat dan tidak bisa menahan tangis dan berteriak, tidak, jangan bunuh kami. Song Changyang menarik napas dalam-dalam, menatap dingin kedua orang, jangan salahkan aku, menyalahkan hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri terlalu bodoh, terprovokasi yang sebenarnya tidak seharusnya memprovokasi orang. Jika Anda mengetahui identitasnya lebih awal, Anda tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Segera, Song Changyang memegang telapak tangannya, dan roh yang ganas meledak. Poh, poh, poh. Cahaya darah tiba-tiba muncul, disertai dengan dua jeritan melengking, tubuh Feng Liu dan Rui Kang jatuh ke tanah, mati total. Udang-udang kecil lainnya, semuanya putus asa, menjerit dan berlarian. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka sia-sia. Di hadapan kekuatan Song Changyang, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa lari. Ah! Jeritan melengking itu membuat orang bergidik. Ushen, manusia telah menyelesaikannya. Song Changyang setengah membungkuk, tampak penuh hormat berkata kepada Jericho Lee. Jericho Lee melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Ya. Jika Song Changyang menghadapi amnesti, dia lari bersama pengemudi dan naik ke mobil. Begitu motor menyala, mobilnya hilang. Saya khawatir Jericho Lee akan menyesal jika dia berlari lambat. Saat ini, adegan itu akhirnya tenang. Melihat mayat di tanah, wajah Luo Bao menjadi pucat. Luo Feng sedikit khawatir dan berkata, ayah, apa kabar? Tidak masalah, kan? Luo Bao melambaikan tangannya. Hanya saja dia gugup sepanjang waktu, dan sekarang dia sedikit lemah. Ah Cheng, biarkan perusahaan membereskan tempat ini. Bagus. Ah Cheng segera pergi untuk memanggil seseorang. Luo Feng melihat ke sekeliling petugas keamanan, kalian, suruh ayahku ke atas untuk beristirahat. Baiklah. Xiao Feng, apakah kamu akan kembali? Rob menatap putranya. Luo Feng mengangguk, latihanku belum selesai, dan sekarang kekuatanku jauh dari cukup, biasanya ada banyak hal. Serius, ayah, kenapa kamu tidak memberitahuku kali ini? Aduh Luo Bao menghela nafas, awalnya saya pikir mereka hanya membidik Anda. Kupikir aku bisa mengatasinya, tapi aku tidak menyangka mereka semua adalah penjahat. Lain kali kamu menemukan hal seperti ini, kamu harus memberitahuku. Luo Feng berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Ketika hal seperti itu terjadi, Luo Bao harus berhati-hati meskipun dia tidak ingin merepotkan putranya lagi. Bagaimanapun, Luo Feng bukan lagi pesolek yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Kemampuannya sekarang sudah cukup untuk menjamin keselamatan seluruh perusahaan Ferun. Melihat Luo Bao pergi, Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan menatap Jericho Lee, saudara Jericho Lee, terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu baik-baik saja hari ini. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Luo Feng menggelengkan kepalanya perlahan, itu tidak cukup. Kekuatan lagu Changyang tadi jauh di atasku. Terima kasih padamu kali ini, jika aku satu-satunya, aku tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Perasaan tidak berdaya itu sangat buruk. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak cukup kuat, kamu harus berlatih dengan baik di masa depan. Jericho Lee sangat senang Luo Feng dapat menyadari hal ini, dan dia tidak berpuas diri karena dia mengalahkan Chu Ren sebelumnya. Yah. Jejak ketekunan melintas di mata Luo Feng. Kembali.
1 jam kemudian, keduanya kembali ke sekolah seni bela diri. Sun Qiang dan yang lainnya merasa lega mendengar bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan sempurna. Aku tidak menyangka akan ada prajurit Pigu yang terlambat kali ini. Kupikir hanya 7 keluarga yang bisa memiliki master seperti itu. Sun Qiang tidak bisa menahan perasaannya. Hanya patriark dari 7 keluarga yang bisa mencapainya. Sungguh menakjubkan bahwa orang biasa bisa mencapai periode pembukaan. Namun, wajar jika Tiongkok menghasilkan beberapa ahli karena negaranya sangat besar. Lagi pula, masih ada orang di luar sana dan surga di luar sana, Luo Feng menghela napas. Sebaliknya, kekuatan kita saja tidak cukup. Jiang Xiaolong jarang serius. Sun Qiang mengerutkan kening. Kali ini menjadi kebangkitan bagi saya. Tidak semua orang mengetahui latar belakang perusahaan Rende. Apalagi perusahaan Rende berkembang terlalu pesat. Pasti banyak orang yang iri dan ingin berbagi bagian. Tetapi tidak mungkin bagi perusahaan untuk melepaskan ekuitasnya. Luo Feng menyela. Ya. Semua perusahaan itu dimiliki oleh saudara Jericho Li. Sun Qiang memandang Jericho Li dan berkata, Saudara Jericho Li, jika hal serupa terjadi lagi di masa depan, apa yang harus kita lakukan? Jericho Li berkedip dan tertawa, apa yang harus saya lakukan? Anda terlalu banyak berpikir. Sun Qiang tertegun. Bukankah saudara Jericho Li khawatir akan ada orang seperti Feng Liu yang mencari masalah lain kali? Apa yang aku khawatirkan? Jericho Li memberinya tatapan pucat, tidak peduli berapa banyak pemikiran bengkok yang dimiliki orang lain, mereka harus memiliki kemampuan ini untuk mengatasinya. Faktanya, saya sama sekali tidak khawatir dengan keputusan mereka, karena saya akan menggantungkan nama seluruh perusahaan kepada ayah saya. Apa? Semua orang tercengang dan membuka mulut. Sun Qiang tercengang, berikan seluruh kompi kepada Paman Li. Tidak apakah Anda tahu cara mengelola perusahaan? Dan Paman Li seharusnya tidak memiliki kekuatan jera, bukan? Tahukah Anda, perkembangan perusahaan saat ini bergantung pada nama Jericho Li. Siapa bilang jika aku mengalihkan perusahaan kepada ayahku, dia harus mengambil alih dan menghapus namaku? Jericho Li memutar matanya, hanya saja perusahaan itu punya pendukung yang lebih besar. Ya, kamu tidak tahu situasi ayahku saat ini. Begini saja, kekuatan ayahku lebih kuat dariku. Apa? Semua orang begitu ketakutan hingga mereka semua melompat. Apakah Li Wenyan lebih kuat dari Jericho Li? Itu bohong, bukan? Jericho Li sekarang adalah orang nomor 1 dalam daftar guru surgawi, tetapi Li Wenyan lebih kuat darinya. Apakah sulit bagi Li Wenyan untuk menjadi guru spiritual? Sun Qiang menelan ludahnya dan berkata, apakah Paman Li sudah? Bab 988. Haha, kamu hanya mengetahuinya di dalam hatimu sendiri. Kamu tidak bisa menyebarkannya. Apakah kamu mendengarku? Jericho Li memelototi semua orang. Li Wenyan telah menjadi seorang guru spiritual. Lingxi, itu level yang lebih kuat dari Tianxi. Sun Qiang bingung. Sejauh yang dia tahu, Li Wenyan hanyalah seorang petani biasa. Kapan orang tiba-tiba menjadi begitu kuat? Itu tidak masuk akal. Jericho Li memperhatikan ekspresi Sun Qiang. Dia menatapnya dan berkata, jangan bertanya tentang beberapa hal. Saya akan memberitahu Anda apa yang harus Anda ketahui, tetapi jangan bertanya tentang apa yang tidak boleh Anda ketahui. Terkadang tidak baik bagi Anda untuk mengetahui terlalu banyak. Setidaknya ketika Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, bertanya-tanya hanya akan membuat situasi Anda semakin berbahaya. Sun Qiang Xin Yilin, dia dengan cepat mengangguk, saya tahu. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan perusahaan. Kedepannya, kalaupun masih ada orang yang mendapat masalah seperti mereka, berikan contoh saja kepada orang lain. Pada awalnya, akan ada sebagian orang yang iri dan mau tidak mau melakukan gerakan kecil. Namun, mereka akan tahu apa yang akan terjadi jika mereka memberikan peringatan kepada orang lain beberapa kali. Li Jericho Li tidak mengkhawatirkan hal ini. Jangan katakan bahwa perusahaan Rende tidak lagi dalam masa pertumbuhan. Pada saat itu, seluruh perusahaan hanya memiliki satu tangan, dan pasukan keamanan sangat lemah. Bukan penguasa surga, hanya pembangun biasa. Perusahaan Rende saat ini, selain guru surgawinya, memiliki beberapa praktisi seni bela diri yang tercerahkan, lusinan praktisi seni bela diri dasar, dan ratusan praktisi seni bela diri Qi. Kekuatan bukanlah apa itu dulu. Terlebih lagi, pada awalnya, nama Guru Li hanya terdengar keras, jauh dari mampu menakuti para pahlawan. Sekarang, Guru Li telah menjadi dewa seni bela diri, Li Xuanyuan. Nama dewa seni bela diri sangat populer di Tiongkok. Satu nama bisa membuat banyak orang merasa malu. Belum lagi ada guru spiritual yang lebih kuat seperti Li Wenyan di belakang perusahaan.
Dapat dikatakan bahwa perusahaan Rende telah lama menjadi pohon yang menjulang tinggi, yang memprovokasi adalah semuanya bunuh diri. Begitu. Mereka semua mengangguk bersama. Dengan perkataan Jericho Lee, mereka akan merasa nyaman. Jika tidak apa-apa, aku akan kembali. Datanglah kepadaku jika ada keadaan darurat. Setelah menjelaskan secara singkat beberapa hal sepele, Jericho Lee pergi. Sangat sulit untuk terbang sepanjang malam dan berlari lagi setelah kembali. Jika generasi muda tidak dalam kondisi kesehatan yang baik, saya khawatir mereka tidak dapat menanggung kesulitan seperti itu. Keesokan harinya, Jericho Lee bangun pagi dan membersihkan halaman seperti biasa. Kemudian dia membersihkan aula rumah sakit dan membuka pintu untuk bisnis. Chang Xuande keluar dari aula dalam dan melihat Jericho Lee yang sibuk. Dia tertegun dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu terburu-buru membersihkannya, dan tidak akan ada yang datang. Tidak, lebih baik bersih-bersih dan tampil nyaman, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Meski tidak ada pasien yang datang, dia sudah terbiasa melihat aula yang bersih. Selain itu, dia biasa membersihkan aula terlebih dahulu setiap pagi. Dia telah membentuk kebiasaan itu. Chang Xuande berkedip, menarik kursi dan duduk. Jericho Lee, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya tentang pergi ke Lao Zai untuk berobat ke dokter? Ingat. Jericho Lee mengangguk, ketika saya meminta izin sebelumnya, guru saya mengingatkan saya bahwa saya harus kembali dalam 2 bulan, dan kemudian saya harus pergi ke Sichuan Selatan setelah masa studi. Keterampilan medis saya masih jauh dari itu. Lulus, jadi aku harus belajar lebih lanjut. Kalau saja kamu bisa mengingatnya. Chang Xuande tersenyum senang, awalnya menurut pengaturan saya pergi ke Sichuan Selatan setelah 1 tahun. Menurut jadwal, seharusnya hanya tersisa 4 bulan sekarang. Anda harus mengurangi waktu perjalanan dan banyak hal. Pekerjaan persiapan, jadi waktu yang tersisa untuk Anda kurang dari 3 bulan. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan kursus pelatihan yang saya atur dalam 3 bulan ke depan? Jericho Lee menepuk dadanya dan mengangguk dengan percaya diri, saya memiliki kepercayaan diri. Guru, atur saja kursusnya. Tidak peduli seberapa besar kemampuanku. Setelah mengambil cuti lebih dari 1 bulan, rencana belajarnya terpengaruh, yang membuat waktu luangnya yang relatif menjadi tegang. Bagus. Chang Xuande berdiri sambil tersenyum dan berjalan ke aula dalam. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan membawa beberapa buku. Ambil buku-buku ini dan bacalah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ingatlah untuk membacanya dengan cermat. Yang terbaik adalah membacanya tanpa kehilangan satu kata pun. Tidak masalah. Melihat buku tebal itu, dia membaca setiap buku dengan lebih berlebihan dari sebelumnya, tetapi Jericho Lee tidak malu sama sekali. Dia memiliki kenangan yang tak terlupakan. Betapapun tebalnya buku itu, dia tidak perlu khawatir tidak akan menyelesaikannya. Sambil memegang buku itu, Jericho Lee menaruhnya di kamar tidurnya, siap membacanya segera setelah dia punya waktu. Pada pukul 9 pagi, seorang pria paruh baya berusia 40-an datang ke rumah sakit. Wajahnya pucat dan pucat. Dia kelihatannya salah. Apakah ada orang di sana? Pria paruh baya itu berdiri di depan pintu rumah sakit dan memanggil ke dalam. Jericho Lee di halaman mendengar suara orang-orang berteriak, dan berlari ke aula, seseorang. Apakah Anda ingin ke dokter atau menjalani pemeriksaan? Petik 2. Ada ekspresi tak berdaya di wajah pria paruh baya itu. Ekspresinya kusut. Saya di sini untuk menemui dokter, dan saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya. Oh, masuklah dulu, duduk dan istirahat. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Pria paruh baya itu mengangguk, pergi ke rumah sakit, menemukan kursi dan duduk. Jericho Lee berjalan ke pintu aula dalam dan berteriak, "Tuan, seseorang datang menemui dokter." Ada suara gemerisik di aula dalam, lalu Chang Xuande keluar. Dia melihat pria paruh baya itu duduk di aula dan terkejut, paragrafnya pendek. Ada apa? Dokter Chang, akhir-akhir ini saya merasa lemas, dan saya sering menderita insomnia dan batuk. Aku tidak tahu apa yang salah, jadi aku akan datang dan melihat. Duan Chenggang berkata tanpa daya. Oh. Chang Xuande mengangkat alisnya dan melihat Jericho Lee di sampingnya. Jericho Lee, kamu bisa melihatnya. Ah. Jericho Lee tercengang. Tuan, apakah tidak apa-apa? Ada apa dengan ini? Lupakan waktu ketika kamu berpraktik di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok begitu lama. Jangan bilang padaku bahwa kamu lupa semua barang-barangmu setelah sebulan di ibu kota, Chang Xuande memelototinya. Tidak, bagaimana kamu bisa melupakan itu? Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekati Duan Chenggang. Ulurkan tanganmu dan aku akan merasakan denyut nadimu. Bab 989, Oh.
Jericho Lee mengulurkan beberapa jari dan meletakkannya di pergelangan tangan Duan Cenggang. Kurang dari 1 menit kemudian, dia menarik tangannya dan ragu-ragu untuk berkata, situasimu agak rumit. Pertama, kamu menderita radang selaput dada. Kedua, kamu menderita insomnia dan berkeringat di malam hari, dan kamu mengalami gejala kekurangan ginjal. Kekurangan ginjal. Wajah Duan Cenggang memerah. Tidak bisakah kamu membuat kesalahan? Bagi siapapun, kekurangan ginjal adalah hal yang sangat disayangkan. Pria manapun akan merasa pucat saat mengatakannya. Jericho Lee tersenyum, tidak mungkin salah, kamu tidak perlu malu. Di mata dokter kami, itu tidak lebih dari beberapa penyakit, dan tidak ada warna emosional untuk dibicarakan. Duan Cenggang berkata dengan malu-malu, bagaimana saya bisa mengobati penyakit ini? Pertama-tama, penyakit Anda harus diobati secara terpisah. Radang selaput dada bukanlah penyakit serius. Pengobatannya mudah. Saya baru saja memeriksa denyut nadi saya. Meskipun Anda baru mengalami serangan ini selama beberapa hari, sebenarnya Anda sudah mengalaminya. Itu cukup lama beberapa hari, tapi Anda tidak menyadarinya. Dalam hal ini, saya punya resep yang lebih tepat, yang hanya membutuhkan 2 atau 3 rangkaian pengobatan. Sedangkan untuk insomnia, keringat malam dan defisiensi ginjal, itu semua terkait dengan Anda kekurangan ginjal. Anda tidak hanya harus memperhatikan istirahat, tetapi juga tidak boleh melakukan pekerjaan dengan intensitas tinggi selama jangka waktu tersebut. Jika tidak, akan mudah memperburuk gejala kekurangan ginjal. Demikian pula, saya akan memberi Anda resep karena menyegarkan Ki. Mendengar ini, wajah Duan Cenggang tidak dapat menahan perasaan gembira yang kuat dan dengan cepat berkata, terima kasih. Anda adalah dokter yang luar biasa. Saya tidak mampu menjadi dokter yang luar biasa. Saya hanya seorang magang, kata Jericho Lee sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dia pergi ke lemari obat, mengambil pena dan kertas dan mulai meresepkan. Setelah meresepkan resep, dia mengambil obatnya lagi, dan lalu menyerahkannya pada Duan Cenggang, ambillah. Sesuai dengan ketentuan resep di atas, ingatlah untuk meminum obat tepat waktu setiap hari. Pada dasarnya, ini hampir selesai. Namun, untuk menghindari timbulnya akar permasalahan, sebaiknya Anda kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan setelah makan, untuk memastikan apakah baik atau tidak. Terima kasih Duan Cenggang, terima kasih lagi dan lagi, membayar uangnya, dan dengan senang hati pergi membawa obatnya. Melihat perasaan Jericho Lee, meresepkan, dan memahami obatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kekagumannya. Lumayan, lumayan. Sepertinya selama kurun waktu ini, kamu pergi ke ibu kota dan tidak ketinggalan belajar kedokteran. Sebaliknya, Anda lebih dewasa dan mantap. Itu benar. Lagi pula, belajar kedokteran adalah hal seumur hidup, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Jika kamu bisa melakukan itu, aku akan lega. Selama kamu menutupi beberapa kekuranganmu, menurutku tidak akan ada masalah saat aku pergi ke Lao Zai. Chang Xuande semakin menantikan penampilan Jericho Lee berikutnya di sisi Zai Suo. Pukul 10, konvoi 5 atau 6 mobil mewah tiba-tiba berhenti di gang luar rumah sakit. Dengan baik. Gerakan seperti itu, biarkan Jericho Lee dan Chang Xuande pada saat yang sama leng-leng, dua orang saling memandang, hati penasaran. Klik. Pintu terbuka, dan segera turun dari mobil. Lebih dari selusin pria bertubuh besar berjas hitam dan kacamata hitam mengenakannya. Dua yang pertama tinggi dan besar. Mereka tampak sangat besar, dengan momentum yang kuat di antara warna-warna gelap. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba terjadi keributan di antara lebih dari selusin pria besar. Kemudian mereka berdiri dalam 2 baris. Di dalam mobil di ujung 2 baris, seorang lelaki tua dengan rompi kecil dan seorang lelaki muda berambut bangau turun perlahan. Wajah orang-orang hebat itu penuh hormat. Kedua lelaki hebat yang dekat dengan lelaki tua itu setengah bungkuk dan tampak rendah hati. Ketika lelaki tua itu keluar dari mobil, matanya sedikit terangkat 45 derajat, dengan ekspresi arogan dan sembrono, seolah dia tidak memperhatikan apapun. Dia melihat sekeliling dengan sepasang mata segitiga, dan kemudian pergi ke rumah sakit terdekat. Dia melihat tanda tergantung di atas rumah sakit. Ada cahaya dingin yang meremehkan di matanya. Memang benar tuannya memintaku untuk mempekerjakan orang di tempat sekecil itu. Apakah ada dokter ajaib di tempat di mana burung tidak buang air besar? Lelucon apa? Aku tidak tahu dukun mana yang menipu tuannya. Suaranya penuh penghinaan. Chang Xuande dan Jericho Lee di rumah sakit dapat mendengarnya dengan jelas. Untuk mencari kesalahan. Begitu mereka mendengarnya, mereka mengerutkan kening dan mengira bahwa merekalah orang-orang yang datang untuk mencari kesalahan. Bagaimanapun, siapapun yang mengenal Chang Xuande pasti tahu bahwa sekolah seni bela diri Rende bukanlah tempat di mana setiap orang bisa melakukan kesalahan.
Pria bertubuh besar itu memberi isyarat tolong. Lelaki tua itu mendengus dengan jijik. Ekspresinya tidak sabar dan tidak nyaman. Dan kemudian wajahnya menjadi lebih menghina. Ini benar-benar tempat yang miskin. Saya tidak percaya akan ada dokter ajaib di tempat ini. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi suaranya tidak terkendali. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Chang Xuande tidak senang saat mendengar ini. Dia menjawab dengan ekspresi ringan, saya seorang dokter di sini, dan saya juga pemilik museum di sini. Maaf, saya baru saja mendengar apa yang Anda katakan. Pelipis saya tidak kecil. Anda hebat Buddha, dan keterampilan medis saya tidak begitu baik. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, Anda sebaiknya pergi ke tempat lain dan meminta ahli lain. Chang Xuande tidak pernah menjadi orang yang bisa menelan amarahnya. Jika orang lain memperlakukannya dengan buruk, dia tidak akan memiliki wajah yang baik. Terutama orang ini sepertinya sedang mencari masalah, Chang Xuande yang tentu saja tidak akan memiliki wajah yang baik. Lancang. Orang tua itu menjadi marah ketika mendengar hal itu. Dia tidak menyangka dokter di rumah sakit kecil itu berani menyindirnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menjelek-jelekkan aku. Aku tidak peduli siapa kamu, Chang Xuande memutar matanya. Bagus. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Sepertinya kamu bosan hidup. Orang tua itu semakin marah. Jericho Lee kemudian berkata dengan sinis, sungguh prestise yang hebat, siapa kamu? Beraninya kamu menjadi liar di sini. Orang tua itu sangat marah, dan matanya tertuju pada dua orang di depannya. Jika tuanku tidak memerintahkanku untuk datang ke sini, apakah menurutmu aku jarang? Mau kamu di sini? Jericho Lee tidak bisa menahan tawa. Dia pikir dia adalah uang dan dicintai oleh semua orang. Kamu wajah lelaki tua itu sangat muram. Memikirkan tugas itu, dia harus menahan amarah di dalam hatinya dan menatap Jericho Lee dengan dingin. Karena kamu adalah dokter di rumah sakit ini, ikutlah denganku. Meskipun aku tidak tahu mengapa tuanku harus mengundangmu, karena itu permintaannya, aku harus melakukannya. Kamu harus pergi juga. Nada suaranya, dengan perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi, sepertinya atasan meminta beberapa anjing. Seperti itu, sepertinya merupakan suatu kehormatan besar bagi Chang Xuande dan Jericho Lee untuk menemui dokter untuk mereka. Bab 990. Chang Xuande kesal. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan merawat banyak pasien. Dia telah melihat semua jenis melon bengkok dan kurma pecah-pecah, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki tua yang begitu kuat. Tidak peduli seberapa baik emosinya, Rao juga kesal saat ini. Dengan wajah dingin dan suara rendah, dia berkata, tuanmu ingin diperintah oleh rakyat. Itu urusannya. Permisi. Dia ingin pergi ke siapa? Lagi pula, Tiongkok sangat besar. Ada banyak rumah sakit dan dokter. Saya bukan satu-satunya. Jericho Lee, berangkat tuan, silakan masuk ke aula dalam dan beristirahat. Saya akan menangani masalah ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saat ini, hati Jericho Lee juga sangat marah. Hal yang begitu kuat juga menyegarkan kesadarannya. Chang Xuande berbalik dan berjalan ke aula dalam. Dia membanting pintu aula dalam. Dan memasang gerendelnya. Tidak ada yang akan memasuki aula dalam kecuali pintunya dihancurkan. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya dan saling memandang dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini orang tua itu sangat marah. Dia tidak menyangka akan datang ke sini. Semua orang di rumah sakit kecil tidak memberinya muka. Chang Xuande tidak lebih dari itu, tapi anak laki-laki yang sepertinya baru berusia awal 20-an ini, bagaimana dia bisa berani padanya? Orang tua itu mengertakkan gigi dan mendengus marah, nak, jangan menghalangi jalan ke sini. Hari ini kamu harus pergi, atau tidak. Ini perintah tuanku. Perintah tuanmu bukan urusan kami. Tuanku berkata jika kamu tidak mengobatinya, kamu tidak bisa mengobatinya. Dia tidak ingin memperlakukannya. Tidak ada yang bisa memaksanya. Jericho Lee merangkul tangannya dengan momentum yang luar biasa. Atas nama kepala 12 orang suci Chang Xuande, siapa yang berani memaksanya melakukan apa yang tidak dia inginkan? Dia berani berjanji, koneksi di belakangnya, serta para pemimpin semua pihak tidak akan berjanji. Jangan malu-malu, nak. Lelaki tua itu menjadi semakin marah. Rumah sakit kecil kelas 3 sepertimu kebanyakan adalah dokter dukun dan bertelanjang kaki. Tuanku bersedia mengizinkanmu menemui dokter, itu adalah berkahmu. Jangan bodoh. Jika kamu tidak mengenal wajahmu hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Begitu suaranya turun, lebih dari selusin pria besar di belakangnya tiba-tiba berdiri berkelompok dan terlihat agak terkejut. Lee. Jericho Lee tertawa,
penuh sarkasme dan penghinaan, sepertinya aku bertemu dengan orang yang benar-benar bodoh, ingin mengandalkan gerombolan ini untuk berurusan denganku. Tahukah kamu siapa saya? Ingin memaksanya tunduk. Itu lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. Salah satu dewa paling kuat dalam daftar penguasa surgawi dipaksa dengan paksa. Saya khawatir itu akan membuat orang tertawa dan mati. Ini benar-benar membuat marah lelaki tua itu, wajahnya galak, bagus. Sepertinya bajingan kecilmu itu yang bersulang bukannya minum. Kalau begitu, aku akan merobohkan rumah sakitmu yang rusak hari ini. Apalagi yang bisa membuatmu sombong. Udara tiba-tiba menjadi tenang, dan senyuman di wajah Jericho Lee menghilang. Sebaliknya, itu sedingin es. Oh, apakah kamu akan merobohkan rumah sakit? Suaranya datar, hampir tidak ada gelombang, tetapi pada saat itu, orang-orang merasakan lautan udara yang mematikan, yang membuat mereka menggigil dan merinding. Gulu. Lebih dari selusin pria tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Hati mereka bergetar, dan mereka menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Mereka tidak bodoh. Mereka dapat mengetahui dari siapa roh pembunuh itu muncul. Tapi itulah yang mereka rasakan. Bagaimana pemuda ini, yang baru berusia awal 20-an, bisa memiliki nafas yang begitu buruk? Begitu lelaki tua itu mengalami stagnasi, dia merasakan semacam kebingungan dan kegelisahan di hatinya, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan minum dengan dingin pada Jericho Lee. Jika kamu tidak tahu apa yang baik atau apa yang buruk, aku akan merobohkan rumah sakit itu sekarang. Wash. Begitu suara itu turun, lelaki tua itu merasakan bayangan gelap lewat di depannya. Wajah muda Jericho Lee tidak tahu kapan tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat berikutnya, tamparan yang jelas dimulai, dan kemudian tubuh lelaki tua itu terbang, menggedor-gedor dinding pintu. Dong. Dia menempel di dinding dan jatuh bebas. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi. Semua orang memandang lelaki tua yang jatuh ke tanah dengan takjub. Mereka semua kaget. Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangan dan seringai menghina di sudut mulutnya. Tamparan ini adalah pelajaran bagimu untuk memanggilku bajingan sekarang. Sekarang cepat pergi atau aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Ingin merobohkan rumah sakit. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk sombong di hadapanku, dia cukup terkendali sekarang. Bagaimanapun, ini adalah pusat medis. Jika dia membunuh orang secara langsung, tidak baik bagi Chang Xuande untuk melihatnya. Tentu saja, jika orang-orang ini adalah benar-benar keras kepala, Jericho Lee tidak akan berhati lembut. Ushen bukan orang yang pemarah. Batuk. Orang tua itu berjuang untuk bangkit dari tanah. Fuda mengatupkan giginya, dan wajahnya penuh amarah. Dia menunjuk ke arah Jericho Lee dan berteriak histeris, lawan. Pukul aku dengan keras, patahkan kakinya, sialan. Beraninya kamu memukulku. Aku bosan hidup. Klik. Pintu aula bagian dalam tiba-tiba terbuka, dan kemudian suara marah Chang Xuande tiba-tiba terdengar, berhenti. Siapa yang berani menyentuh muridku, Tuan, bagaimana kamu keluar? Jericho Lee tertegun sejenak, berpikir bahwa Chang Xuande seharusnya baru saja mengamati situasi di luar di aula dalam. Jika aku tidak keluar lagi, aku akan bertarung. Wajah Chang Xuande tidak senang. Dia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Jericho Lee tertawa dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Dengan kekuatanku, aku bisa menghancurkannya 10.000 kali dengan satu jari. Tuan, sebaiknya Anda pergi ke aula dalam dan biarkan saja. Tidak baik melihat darah. Dia bergegas ke Chang Xuande dan mendorongnya ke aula dalam. Tidak apa-apa. Chang Xuande tidak berani mempercayainya. Tidak apa-apa. Jika mereka bisa menyakitiku, itu lelucon. Jericho Lee tersenyum dengan tenang. Klik. Pintu aula bagian dalam ditutup lagi. Saat menoleh, senyuman di wajah Jericho Lee menghilang, dan badai dahsyat dengan cepat berkumpul di wajahnya. Dia menatap orang-orang itu dengan dingin, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Awalnya, saya tidak ingin membunuh orang di sekolah kedokteran. Bagaimanapun juga, sekolah kedokteran adalah tempat untuk menyembuhkan pasien dan menyelamatkan orang. Jangan suruh aku patuh di sini. Kamu mati hari ini. Aku tidak hanya akan mematahkan tungkai dan kakimu, tapi aku akan mematahkan tungkai dan kakimu dengan berbagai macam rambut tua di dalamnya, dan aku akan merobohkan ruang medis yang rusak ini. Orang tua itu sangat marah. Patahkan kaki Chang Xuande. Jericho Lee menyipitkan matanya sedikit. Awalnya, dia pikir dia bisa lebih atau kurang toleran, tapi dia tidak akan pernah toleran jika dia hanya mengatakan itu. Orang-orang ini tidak mau untuk pergi hidup-hidup hari ini.